Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami untuk memenuhi tugas proyek akhir dari Big Data ingin mempresentasikan dengan judul Analisa Data dengan Visualisasi dan Apache Spark. Selanjutnya untuk anggota kelompok 1 yaitu ada Alvina Naila Almuna dengan NIM 4.33.21.0.04. Selanjutnya ada Cintania Salsabila Berlian dengan NIM 4.33.21.0.06. Selanjutnya yang terakhir ada Cindy dengan NIM 4.33.21.0.24. Masuk ke latar belakang. Dataset berisi jumlah orang yang hidup dengan HIV, data dari situs web WHO dan UNESCO. WHO atau World Health Organization menyebutkan bahwa HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4 T helper cells, yang merupakan komponen penting dalam sistem pertahanan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV, yang ditandakan dengan penurunan jumlah sel CD4 di bawah tingkat tertentu, dan adanya infeksi oportunistik atau kanker terkait AIDS. Menurut WHO, epidemi HIV atau AIDS adalah salah satu tantangan kesehatan global terbesar. Pada akhir 2020, diperkirakan 37,7 juta orang hidup dengan HIV di seluruh dunia, yang dimana UNESCO melihat HIV atau AIDS sebagai isu sosial, pendidikan, dan hak asasi manusia. Mereka berfokus pada pencegahan melalui pendidikan, seksualitas komprehensif, dan meningkatkan kesadaran, terutama di kalangan remaja. Nah, di dalam dataset ini berisi jumlah orang yang hidup dengan HIV. Data dari situs web WHO dan UNESCO membahas tentang yang pertama ada jumlah orang yang hidup dengan HIV/AIDS, kedua ada jumlah kematian akibat HIV/AIDS, yang ketiga ada jumlah kasus di antara orang dewasa dari umur 19 tahun hingga 45 tahun. Yang keempat ada perkiraan pencegahan penularan dari ibu ke anak. Yang kelima ada estimasi cakupan ART atau antiretroviral terapi di antara ATH. Yang keenam ada estimasi cakupan ART di antara anak-anak. Selanjutnya ada pertanyaan bisnis. Yang pertama, apa faktor utama yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah ATH di wilayah tertentu? Kedua, apa tantangan utama dalam meningkatkan cakupan ART di antara anak-anak dengan HIV atau AIDS? Yang ketiga ada bagaimana distribusi kasus HIV atau AIDS di antara kelompok umur dewasa 19 tahun hingga 45 tahun dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Oke, kita langsung masuk aja ke notebook yang akan dipresentasikan dengan teman saya yaitu Alvina. Sudah? Oke, terima kasih Mbak Cindy. Selanjutnya saya akan menjelaskan dataset terkait HIV. Untuk yang pertama akan dilakukan import library juga upload dataset dari HIV dataset. Lalu kita akan menampilkan 5 data teratas yaitu dengan dfhead yang menampilkan kolom-kolom dari dataset tersebut. Lalu selanjutnya untuk dfinfo ini akan menampilkan info-info yang ada dalam dataset tersebut. Lalu untuk dfshape akan menampilkan jumlah baris yang ada di jumlah baris yang ada di dataset tersebut. Jadi di dataset HIV ini mempunyai 170 baris data. Lalu selanjutnya kita akan melakukan install library untuk data profiling. Ini untuk tampilan data profilingnya.
Jadi untuk hasil dari data profiling itu mencakup overview, terus ada variabel, di dalam terdapat kolom-kolom yang ada di dataset tersebut. Selanjutnya kita akan maaf. Jadi untuk variabel tadi kita akan nantinya akan menampilkan kolom-kolom seperti country, terus ada reported number of people receiving art, lalu ada mungkin bisa ke bawah. Estimated art coverage dan juga yang lainnya. Lalu selanjutnya ada variabel interaction. Dan juga variabel korelasi dalam setiap kolom. Dan mulai dari ada missing value, terus sampel dari dataset tersebut yang mencakup kolom first row dan juga last row. Lalu selanjutnya akan dilakukan pip install data prep untuk menampilkan diagram dari setiap kolom. Kita menggunakan library yaitu data prep yang nantinya akan memproses data tersebut. Lalu df-is0 ini digunakan untuk mengecek apakah di data tersebut ada nilai nol yang ada di kolom tersebut. Lalu hasilnya di beberapa kolom masih ada terdapat data nol di dalamnya seperti estimate number of people living with HIV median, HIV min, HIV max, estimated art coverage among people living with HIV median, min, and max. Dan selanjutnya akan dilakukan pengisian data nol dengan rata-rata kolom yang memiliki nilai nol. Jadi untuk data nol yang ada di kolom tadi akan diisi agar nantinya tidak ada lagi data nol di dalamnya, seperti pengisian di dalam HIV median, HIV min, HIV max, HIV pada estimate art coverage HIV max. Setelah itu akan dicek kembali apakah di dalamnya masih ada data nol atau tidak, dan hasilnya itu masih ada median dan min karena tadi belum tampil. Jadi langsung kita lanjut aja. Untuk selanjutnya itu ada pengelompokan dataset yang disesuaikan dengan kategori yaitu numerik, teks, date dan juga teks unik. Dan nantinya bila data tersebut tidak masuk ke dalam kelompok 3 tadi, maka datanya akan masuk ke data kategorikal.
Mungkin untuk selanjutnya akan dilakukan dijelaskan visualisasi data dari dataset HIV oleh rekan kami, Cintania. Baik, di sini kami akan menampilkan hasil visualisasi HIV dataset menggunakan Logger Studio. Di sini yang pertama kami menampilkan data setiap kolom menggunakan tabel yang dimana berisi tentang estimate akurat ART atau antiretroviral terapi di antara orang yang hidup dengan HIV. Selanjutnya di sini visual dari visualisasi yang ditampilkan juga dapat dilihat jumlah rekor data pada dataset HIV/AIDS yang memiliki nilai unik sejumlah 170. Lalu pada bagian bawah pada diagram batang kami menampilkan jumlah orang yang dilaporkan menerima ART atau antiretroviral terapi yang dimana negara tertinggi yang mengalami ART yaitu negara Afrika. Dan pada diagram kombinasi di sebelah kanan bawah, kami menampilkan data cakupan terapi antiretroviral di antara orang yang hidup bersama pengidap HIV dari beberapa negara dan ada data dari perkiraan penduduk yang melakukan terapi antiretroviral dan penduduk yang tinggal bersama pengidap HIV dari beberapa negara dengan diagram kombinasi bertombok. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada penjelasan tugas besar big data yang sudah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.